Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang perintah-perintah yang kita gunakan dalam mengedit objek dua dimensi. Mengedit itu maksudnya mungkin saja kita ingin membuang bagian dari gambar yang tidak diperlukan, kemudian memperbanyak gambar secara langsung, dan yang lainnya. Nanti bisa kita bahas di sini secara detail. Oke, yang pertama, perintah mengedit itu adalah perintah erase, yaitu menghapus objek. Ya, berarti objek yang kita hapus itu tinggal kita pilih saja. Misalnya di sini ada sebuah persegi 4 yang kita gambar dari perintah garis atau line, yang mana keempat sisinya ini tidak terjoin, ya, terpisah. Maka kita ketikkan erase pada komen, kemudian muncul select object, artinya kita disuruh memilih bagian mana yang mau kita hapus dari objek ini. Ya, kita misalkan yang mau kita hapus adalah garis yang atas, kemudian garis yang kanan dengan mengklik keduanya. Kemudian kalau misalnya pemilihan sudah selesai, kita enter saja sehingga objek yang kita pilih tadi itu akan terhapus. Inilah penggunaan perintah erase, tidak terlalu susah. Kemudian yang kedua adalah perintah move. Perintah move fungsinya adalah untuk memindahkan atau menggeser objek ke posisi yang kita inginkan. Ya, misalnya di sini diberikan dua buah objek dan kita inginkan lingkaran ini kita pindah dia sejauh 45 ke arah kanan. Artinya yang tadinya di ujung kiri garis mau kita pindah ke ujung kanan garis. Jadi pada komen kita ketikkan perintah move select object, artinya kita disuruh memilih objek yang hendak kita pindahkan, tentunya lingkaran ini. Ya, kemudian kalau ada lagi lingkaran yang mau dipindahkan, kita pilih, tapi kalau tidak ada, ya kita enter. Nah, seterusnya akan muncul pernyataan base point, artinya kita disuruh menentukan titik awal perpindahan. Ini biasanya nanti selalu kita berikan 0,0. Kemudian second point itu maksudnya adalah kita disuruh menempatkan pemindahannya itu di mana, ya. Dan kita ingin perpindahannya sejauh 45 sudut 0, berarti ke kanan. Sehingga lingkaran kita ini akan berpindah ke kanan. Ya, ini penggunaan perintah move. Jadi N45 sudut 0 itu adalah posisi pemindahan. Ya, ini penggunaan perintah move. Oke, baik. Seterusnya yang ketiga adalah perintah copy atau memperbanyak objek. Di sini diberikan sebuah gambar, ya, sebuah donat, kemudian dua buah garis, dan kita menginginkan donat ini kita perbanyak dia dan kita letakkan di ketiga ujung garis, kemudian satu nanti di tengahnya. Jadi perintah yang kita gunakan di sini untuk memperbanyaknya adalah perintah copy. Ya, jadi pada komen diberikan perintah copy, kemudian select object, kita disuruh memilih objek yang hendak kita pindahkan atau kita perbanyak, kita copy. Kemudian kalau misalnya ada lagi objek yang mau kita pilih, tapi kalau tidak ada kita enter. Ya, sehingga di sini base point sama seperti move itu selalu kita buat dia 0,0. Kemudian second point artinya peletakan objek pertama, ya, itu at 37 sudut 0. Ya, at 37 sudut 0 berarti panjangnya 30 sudut 0 berarti poligonnya terletak di tengah sini. Ya. Kemudian second point yang berikutnya peletakan objek at 74 sudut 0. Berarti 74 sudut 0 itu di mana? Ya, ini 37 tambah 37, 74 sudut 0 berarti ke kanan. Sehingga donat yang terbentuk posisinya di sini. Ya, demikian juga at 37, ya, at 37,30. Berarti dia di atas, ya. Kemudian berikutnya at 37 minus 35, arahnya minus 30, arahnya minus ke bawah. Ya, maka terletak donatnya di sini. Ya, jadi kalau kita menginginkan peletakannya di posisi-posisi yang lain, ya tinggal kita masukkan angkanya. Ya, tapi kalau misalnya sudah cukup 4 saja, maka kita akhiri dengan enter. Ya, ini penggunaan perintah copy. Baik, seterusnya kita masuk pada perintah trim. Ingat, perintah trim ini merupakan perintah yang paling sering kita pakai dalam mengedit objek dua dimensi. Ya, perintah trim ini fungsinya adalah memotong atau membuang bagian objek yang tidak diperlukan.
Misalnya di sini diberikan satu buah lingkaran dan dua buah garis, yang mana kedua buah garis ini itu bagian atasnya melewati dari lingkaran. Dan kita menginginkan ke ujung atau keempat ujung dari garis ini mau kita buang, ya, mau kita buang. Jadi untuk membuangnya itu kita gunakan perintah trim. Jadi pada komen kita ketikkan trim, kemudian select objek yang pertama ini itu artinya kita disuruh memilih pembatas, ya, batas potong. Jadi kalau misalnya ini adalah garis yang mau kita buang adalah keempat ujungnya, maka pembatasnya adalah lingkaran ini tentunya, TK1. Jadi select objek ini kita pilih lingkaran. Oke, seterusnya kalau misalnya pembatasnya ada yang lain, maka kita pilih. Tapi kalau tidak ada, kita enter pada saat ditanyakan select objek berikutnya. Oke ya, kemudian seterusnya select object to trim. Ini kira-kira maksudnya adalah kita disuruh menentukan atau membuang bagian yang kita ingin buang. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasannya mau kita buang itu adalah keempat ujungnya yang melewati dari lingkaran ini. Ya, tentunya kita pilih TK2, misalnya TK2-nya ini. Oke, maka otomatis garis yang melebihi lingkaran tersebut itu akan hilang. Demikian juga dengan select object to trim berikutnya, kita pilih TK3. Ya, maka dia akan terbuang juga. Kemudian pilih TK4. Ya, akan terbuang, terpotong. Kemudian TK5, ya ini juga akan terpotong. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada lagi, kita akhiri dengan enter. Ya, ini penggunaan perintah trim. Jadi pada perintah trim ini, prinsip yang perlu kita pahami itu adalah kita harus pilih dulu pembatasnya. Ya, jadi bagian mana yang mau hendak kita potong, maka kita pilih pembatasnya. Baru yang kedua, ya, select object to trim, itu kita pilih bagian-bagian yang hendak kita potong atau kita buang. Ya, itu penggunaan perintah trim. Ya, ini tidak boleh kita lupakan karena ini adalah perintah yang paling sering kita pakai. Oke, baik, seterusnya kita masuk pada perintah extend. Perintah extend ini digunakan untuk memperpanjang objek ke bagian objek lain yang hendak kita tuju. Ya, ini penggunaan perintah extend. Sebagai contoh, misalnya di sini ada dua buah garis dan ada sebuah busur, dan kita menginginkan kedua ujung dari garis ini itu nanti ketemu atau menyentuh dari busur. Ya, kita inginkan. Jadi ujungnya ini mau kita perpanjang. Ya, nah, jadi pada komen kita ketikkan perintah extend. Lalu di sini ada select object. Select object yang pertama ini untuk kondisi ini itu maksudnya adalah pembatas atau objek yang hendak dituju dari objek yang hendak kita perpanjang. Ya, jadi di sini kita pilih apa? Ya, busurnya. Kemudian select object. Kalau ada pembatas yang lain kita pilih, tapi kalau tidak ada kita enter. Ya, berikutnya select object to extend, berarti kita disuruh memilih bagian dari objek yang hendak kita perpanjang. Ya, tentunya ujung kedua garis. Jadi TK2. Ya, jadi yang kita klik nanti mendekati ujung, jangan di sini. Ya, tapi mendekati ujung. Itu TK2. Maka dengan sendirinya garis itu akan diperpanjang. Demikian juga kalau misalnya kita pilih ujung dari TK3, ya, garis yang kedua, maka garisnya juga akan diperpanjang sampai busur yang kita pilih. Tapi kalau pemilihan kita sudah selesai, pada select object to extend yang ketiga, ini kita enter. Artinya pemilihan sudah selesai. Ya, ini penggunaan perintah extend. Jadi kalau misalnya garis kita nanti tidak ketemu, itu jangan disambung dengan menggunakan perintah lain lagi. Ya, cukup kita extend saja. Sehingga garis ini pun nanti adalah garis yang terdiri dari satu buah garis, bukan dua buah garis yang terhubung. Oke ya, itu untuk penggunaan perintah extend. Ya, oke, seterusnya kita masuk perintah mirror. Perintah mirror ini fungsinya adalah untuk mencerminkan objek. Ya, tapi objeknya ini nanti yang kita cerminkan, cerminnya itu hanya berbentuk sebuah garis. Itu yang kita sebut dengan dua dimensi. Ya, misalnya ada sebuah gambar seperti ini. Gambar ini hendak kita cerminkan. Ya, jadi pada komen kita ketikkan perintah mirror.
kemudian muncul select object, artinya kita disuruh memilih objek ini. Jadi ini bisa kita pilih sekaligus dengan cara mengklik sini sampai ke sini. Ya, kita blok dianya. Oke ya, lalu kalau sudah selesai pemilihan, maka kita enter. Lalu dia bertanya di sini, first point of mirror line, artinya kita disuruh menunjukkan titik pertama sebagai garis cermin. Misalnya di sini TK1. Kemudian second point, titik kedua sebagai garis cermin, misalnya di sini di bawah TK2. Jadi boleh kita imajinasikan atau kita hayalkan bahwasanya kalau kita hubungkan TK1 dengan TK2, maka garis inilah yang berbentuk atau bertindak sebagai cermin walaupun tidak kelihatan ya. Jadi kalau seperti ini kondisinya, delete source object artinya kita disuruh menghapus gambar yang awal. Ya tentunya tidak ya, kita jawab dengan no, maka akan terbentuk bayangan kita seperti ini atau bayangan dari gambar kita seperti ini. Inilah penggunaan perintah mirror. Jadi perintah mirror ini juga sering kita gunakan atau kita pakai pada saat kita menggambar objek dua dimensi yang simetri ya. Jadi kita cukup menggambar bagian yang sebelah kiri atau sebelah kanannya saja, atau bagian atas atau bagian bawahnya saja, sehingga gambar yang sudah selesai tinggal kita cerminkan ya. Jadi prinsip mirror ini adalah jarak antara benda ke cermin itu sama dengan jarak antara bayangan ke cermin ya. Oke, ini penggunaan perintah mirror. Baik, seterusnya kita masuk pada perintah rotate ya. Perintah rotate itu fungsinya adalah untuk memutar objek. Ya, misalnya kita berikan sebuah gambar seperti ini. Gambar ini tidak kita putar, maka pada komen kita berikan perintah rotate. Kemudian select object, ya kita pilih objek kita ini semua dengan cara membloknya sekaligus. Ya, dengan cara membloknya sekaligus. Lalu kalau tidak ada lagi objek yang tidak kita putar atau kita pilih, kita enter. Lalu base point, ingat base point di sini adalah titik perputaran dari objek. Kita misalkan TK1 di ujung kiri bawah. Ya. Kemudian specific rotation angle, ya artinya kemiringan atau perputaran dari rumah ini atau gambar kita ini kita buat 30 positif ya. Berarti perputarannya nanti berlawanan arah dengan putaran jarum jam ya. Sehingga kalau kita enter, maka gambar kita nanti akan seperti ini. Ya, kemiringannya menjadi 30 derajat. Ini penggunaan perintah rotate. Oke, kemudian seterusnya kita masuk pada pembahasan yang ke-8 yaitu scale. Scale atau skala ya, fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ya, memperbesar atau memperkecil objek. Ya, berikut diberikan sebuah objek. Objek ini hendak kita perkecil. Ingat, kalau suatu objek diperbesar, maka skalanya itu nanti angkanya lebih besar dari 1. Tapi kalau nanti objeknya diperkecil, maka angkanya itu nanti adalah lebih kecil dari 1. Mendekati 0 ya, atau 0 kecil X atau faktor skala kecil dari 1. Itu namanya memperkecil. Pada komen kita berikan scale, perintah scale. Lalu select object, kita disuruh memilih objek yang hendak kita berikan skala padanya. Ya, ini seperti yang tadi kita blok lagi semua. Lalu select object, kita enter kalau pemilihan sudah selesai atau tidak ada lagi. Base point TK1 ya. Ini adalah titik pusat perbesaran atau perkecilan. Kemudian skala faktor kita buat misalnya 0,8. Berarti ini apa? Ya, termasuk perkecilan ya. Jadi gambar kita ini nanti akan diperkecil. Ya, sehingga gambar kita nanti akan seperti ini. Diperkecil 0,8 kali. Ini penggunaan perintah scale. Jadi kalau misalnya gambar itu hendak kita perbesar, ya maka angka di sini kita buat 2, 5, 10 dan seterusnya. Ya, ini penggunaan perintah scale.